Bertemu kembali sejawat sekalian di channel Ngobrol Pencegahan Infeksi di Kota-Kota Perifer Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, pencegahan infeksi seperti saya tuliskan di belakang ini ya, TPI belajar, terprogram, terstruktur terkait pencegahan pengendalian infeksi. Itu mencakup juga, maka di channel ini kita sebutkan mencakup juga terkait PPRA. PPRA, PPI, kemudian khusus saya ada terkait dengan desain arsitektur tidak bisa dipisahkan. Nah, pada video kali ini saya akan menjawab apa yang menjadi kebingungan dan pertanyaan dari banyak sejawat di, ya, saya bisa katakan di Indonesia, tapi tidak seluruhnya ya, ada beberapa yang menghubungi langsung, Japri, mohon arahan terkait dengan apa sih itu panel, apa sih itu aware, apa sih itu eh, golongan A, B, C dan lain-lain, bukan A, B, kemudian ada U juga yang ada di dalam panel tersebut. Maka itu saya akan berbagi kepada sejawat terkait dengan eh, panel dan aware. Ini saya kasih judul panel dan aware. Ya. Jadi saat kita bicara mengenai panel dan aware, maka kita tidak bisa lepas dari panduan. Mengapa saya tekankan panduan ini? Karena ini bicara terkait dengan kekuatan fakta ilmiah. Kita tidak bisa mengatakan, misalnya, ini saya agak keluar sebentar, kata kiai saya. Nah, kiai Anda itu siapa? Gitu loh. Ya, ibaratnya kita bicara agama, saya dari sisi Muslim ya, saya seorang Islam, agama saya Islam. Kata kiai saya, lah kiai saya Anda itu siapa? Apakah dia mengeluarkan fatwa itu sudah merupakan fatwa yang didukung oleh fakta-fakta ilahiyah, bukan fakta ilmiah, tapi ilahiyah. Artinya kalau dalam Islam ada Quran, ada hadis, ya, itu yang lebih memperkuat. Sama, kata profesor saya, kata guru saya, nah profesor Anda ini siapa? Apakah ada jurnal ilmiahnya yang kemudian jurnal ilmiah itu sudah diuji sehingga menjadi sebuah eh, poin-poin keilmiahan yang tidak tergoyahkan? Nah, saya akan kembali ke pokok kita terkait dengan panel dan aware, yaitu kita kembali ke guideline, ke panduan, dan panduan itu ada beberapa yang saya ambil yang paling sering digunakan di Indonesia, yaitu CLSI. Ya. CLSI ini adalah Clinical and Laboratory Standards Institute. Jadi di CLSI ini, uh, oke, terus ini Bu, tak tahu sudah gimana? Apa ya? eh yang bisa Bapak bihun aja nih, Bu. Bihun Iya, putih. iya. Iya. Gitu. Jadi CLSI ini adalah sebuah standar yang digunakan salah satu standar ya, karena kita ada beberapa standar, ada CLSI, ada UCAS dari Eropa, kalau CLSI dari Amerika. Nah, di dalam CLSA ini nanti ada mikroorganisme-organisme yang dia ada panel antibiotiknya. Apa sih fungsi panel itu? Panel itu fungsinya adalah untuk menunjukkan bahwa mikroorganisme itu dia punya daftar antibiotik yang bisa bekerja di mikroorganisme itu. Sebagai contoh, saya sering menggunakan perumpamaan ini. Sebutkan panel makanan kucing. Maka kita tidak akan meletakkan di dalam daftar itu ada tomat, ada wortel gitu. Karena bukan panelnya. Sama, mikroorganisme juga seperti itu. Nanti kita akan buka CLSI ini. Saya akan tunjukkan apa yang tadi yang saya sampaikan. Kemudian di dalam CLSI itu nanti setelah ada panel, panel itu dibagi lagi menjadi kolom-kolom. Di situ ada grup A, grup B, grup
C, kemudian ada grup U ya untuk urin. Grup A ini disebut sebagai tier 1, grup B tier 2, grup C tier 3, grup U itu untuk urin only gitu ya. Hanya untuk urin. Apa maksudnya? Nanti saat kita buka kita akan membaca eh, tapi dalam bahasa Inggris ya. Hanya saja saya akan coba terjemahkan. Jadi di grup A tier 1 ini tulisannya ada wajib diuji dan dilaporkan secara rutin. Jadi antibiotik yang ada di grup A tier 1 wajib dipasang. Grup B grup B atau tier 2 ada wajib diuji tetapi dilaporkan hanya secara selektif. Ya. Misalnya ada yang resisten di grup A, maka dipilihlah salah satu di grup B itu untuk ditempelkan. Jadi Anda bisa bayangkan, misalnya saya punya lembaran, ini lembaran kertas, kemudian di sini saya hanya menempelkan aja grup A, wajib gitu. Tapi kemudian saya temukan ini resisten, begitu keluar hasilnya lupa resisten, maka saya akan menambahkan di dalam lembar laporan laboratorium ini grup B atau tier 2. Sampai situ ya. Kemudian grup C atau tier 3. Ini diuji atau dipasangkan lagi di dalam lembar tadi, dipasang lagi kalau pasiennya resiko tinggi. Misalnya pasien itu ditemukan infeksi tapi ketemunya adalah MDRO, multi-drug resistant organism. Dari mana? Setelah grup A dan grup B ini terpasang, kemudian kita analisis, loh ini kok masuk MRSA, loh ini Pseudomonas MDRO. Atau dalam aturannya ya, saya bacakan di aturannya itu, dituliskan di situ, atau permintaan klinisi. Ya, klinisi siapa? DPJP yang langsung menangani pasien. Misalnya pasien itu pasien bedah, maka DPJP bedah meminta. Pasien anak, DPJP anak meminta, tolong dong dipasang. Boleh seperti itu. Ini kita bicara CLSI secara umum dulu. Ya. Grup U, grup U hanya dipasang kalau ada indikasi terkait dengan sampel atau isolat dari urin. Ya. Nah, sekarang kita kembali lagi mulai dari tier 1, 2, 3 ini, kita bayangkan. Anda menguji satu lembar ini ada yang wajib. Ternyata yang wajib ada resistensi. Kemudian lembar ini bisa dimintakan ke lab untuk ditampilkan yang tier 2. Oke, ditampilkanlah di situ. Atau begini, tier 1, tier 2 sudah dikeluarkan. Ternyata ada MDRO. Kemudian dimintakan lagi tier 3. Ini berarti ada proses yang tidak langsung keluar dari lab secara utuh. Sampai di sini, saya ingin menyampaikan bahwa yang saya lakukan adalah seluruh panel, nanti kita lihat panel, itu saya cantumkan semua. Dan ini, dan ini sudah diingatkan oleh CLSI. Hati-hati, karena akan ada namanya potensi overuse. Potensi overuse. Sehingga dokter itu melihat meropenem langsung kasih meropenem. Padahal meropenem bisa saja dia masuk ke tier 3. Tapi ada banyak tapinya nih. Jadi saya keluarkan semua A, B, C, kemudian U, itu karena saya kawal betul-betul hasil lab itu supaya bermakna klinis, supaya terimplementasi kepada pasien. Kita sudah sepakat kan bahwa kita tidak akan ngobatin kertas. Ya. Nakes tidak akan ngobati kertas. Gitu. Nakes itu dia ini ada kertas hasil, ayo kita tangkap, kita terjemahkan, kita ke pasien. Outcome untuk pasien bukan hanya duduk di laboratorium punya gelar belakangnya mikrobiologi klinik, patologi klinik, tapi nggak ke pasien, duduk saja. Ya itu silahkan pakai kaidah CLSI, tapi panelnya harus sesuai.
Ya, tidak ada tambahan-tambahan antibiotik lainnya kalau itu bukan panel. Nah, kalau saya gunakan semuanya itu, tapi saya kawal. Oke, saya akan klik CLS ini dan kita masuk ke link CLS ini. Oke, mudah-mudahan tampak ya. Atau saya stop share, saya akan tampilkan yang CLS murni. Oke, sejauh sekalian, saya ingin tunjukkan. Ini ada CLSI, ya. Ini CLSI halamannya 23. Oke, ini CLSI saya ingin tunjukkan CLSI M100 ini Performance Standard for Antimicrobial Susceptibility Testing. Ya, ini edisi ke-35 ini tahun 2025. Jadi ini update ya, update sekali. Oke, saya akan langsung ke panel. Saya akan langsung ke panel. Oke. Nah, ini adalah panel ya. Ini oke, kita masuk ke apa ya? Saya ini ada beberapa ya, ini ada beberapa kuman, ada Enterobacterales, ada lain-lainnya. Tapi saya akan coba masuk ke yang eh, mungkin cukup umum kita ketahui. Saya ingin mencari Staphylococcus. Kita lihat Staphylococcus. Oke. Nah, oke. Silakan sekalian, mari kita kaji bersama-sama untuk keilmuan. Ini Staphylococcus. Ini ada tier satu. Ini tier 2 tadi yang sudah saya jelaskan, tier 3 dan ini ada tier 4 ya. Nah, ini ada antibiotik yang wajib dipasang di Staphylococcus. Wajib. Nanti jangan bicara aware dulu ya, karena kalau kita ini pasang ini panel. Tapi kalau aware nanti ada ini vancomycin tidak kemudian dia katakan ini lini satu, bukan. Ini yang wajib dipasang untuk diuji. Ini ada linezolid dipasang tier 2 atau B ini ya. Ada yang mengatakan ini B, ini A gitu. Vancomycin linezolid ini bisa kita lihat vancomycin linezolid ini bisa dikatakan anti MRSA. Jadi senjata pamungkasnya, nuklirnya gitu ya. Kenapa kok dipisahkan? Jadi vancomycin ini eh, kalau dia ada gangguan ginjal, saya berpedoman ke beberapa bacaan yang mengatakan kalau vancomycin ini kalau ada gangguan ginjal sebaiknya kita ke linezolid, ya, ke linezolid. Nah, ini kalau kita mengikuti, oh hanya pasang yang A dulu, maka kita akan keluar ini. Ternyata MRSA. Begitu MRSA, ini ya, ini kalau itu saya. Begitu MRSA, saya kan harus ke pasien dulu. Saya datang ke pasien, lihat MRSA, loh kok ada gangguan fungsi ginjal, hati-hati vancomycin. Saya termasuk yang menganut terkait vancomycin, hati-hati. Oh, pasien ini bisa nih tanpa harus adjustment dose atau dosis penyesuaian, saya langsung linezolid. Tapi linezolid belum belum tercetak nih, di kertas ini belum tercetak. Saya kembali lagi ke lab, kemudian saya hadirkan linezolid, penicillin, daptomycin ini karena dia satu di tier B, saya kembali lagi ke pasien. Begitu. Nah, dan ada lagi misalnya nih, eh, ternyata Staphylococcus aureusnya ini dia ditemukan pada eh, secret endotracheal, pasien itu VAP, ventilator associated pneumonia, tidak mungkin kita berikan asitromisin, tapi MRSA katakanlah, MRSA. Tapi saya butuh, apakah kita langsung memainkan vancomycin? Saya berpikir bahwa di dalam panel ini secara keseluruhan ada di tier 4 ada ini ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin. Levofloxacin, moxifloxacin, respiratory quinolone. Top, kalau masuk ke paru itu top. Menembus ke concentration epithelialnya bagus. Harganya pun
lebih murah ya dibandingkan vancomycin. Betul ya, lebih murah ya harganya. Dibanding vancomycin, levo lebih murah ya. Oke. Di depan saya ada tim farmasi, makanya saya tanya. Saya kalau harga nggak begitu paham. Tapi lebih murah. Dan mereka spesifik quinolone, quinolone respiratory. Kenapa kita tidak menghemat kemudian memberikan levofloxacin atau moxifloxacin daripada vancomycin linezolid? Mereka masih bisa sensitif. Bukankah MRSA itu artinya dia resisten terkait dengan yang di beta lactam terutama? Akhirnya saya berikan levofloxacin, tapi belum tertulis. Maka dari itu saya lebih baik menuliskan seluruh panel. Ini namanya panel. Dan itulah kepentingan tier satu, tier 2, tier 3, tier keempat. Repotnya, oke, kita pasang tier satu, tier 2 saja. Oke. Ini nggak usah nih, nggak usah dipasang nih. Alasannya tier 3, tier 4, ini nggak usah. Kita sudah sepakat itu misalnya. Tapi muncul antibiotik lain yang tidak ada di dalam panduan CLS ini. Ditempelkanlah tigecycline, ditempelkanlah fusumisin. Mana ada tigecycline, fusumisin. Nah, ini di panel ini sampai ini selesai di Staphylococcus nggak ada tigecycline fusumisin. Itu lebih tidak ilmiah. Kalau yang saya lakukan adalah saya merangkum semuanya panel itu, tapi saya kawal. Sehingga kekhawatiran atau bukan kekhawatiran, mungkin ya CLSI, CLSI, ya, saya pakai logat Indonesia, CLSI, CLSI, itu mereka khawatir kalau kemudian dokumen ini, hasil lab ini diserahkan begitu aja, kemudian, oh ini yang sensitif, langsung centang-centang situ saja. Iya, saya setuju itu. Tapi kalau itu dikawal, it's okay. Tidak ada masalah. Nah, oke. Kita lanjut ke dokumen berikutnya. Oke. Kalau kemudian eh, kita kaitkan dengan aware, ya, kita sekarang bicara aware ya. Aware itu bukan tier satu tier 2 tadi. Aware merupakan sebuah konsep lini, lini satu, lini 2, lini 3 terkait dengan kepentingan obat itu, antibiotik itu. Ini ada bukunya. Apa maksudnya kepentingannya itu? Kepentingan agar kita rasional dalam memberikan obat atau kalau bahasa mungkin perumpamanya begini, supaya kita rasional dalam menindai suatu hal. Misalnya, ada seekor nyamuk masuk ke ruangan kita. Apakah perlu kita kemudian menggunakan granat gitu di diletakkan? Tentu saja tidak. Cukup menggunakan apalah sapu lidi atau raket nyamuk selesai. Atau obatnya mau one push. Ya, misalnya, oke kalau untuk yang level awal nih, yang aware akses ada one push saja bisa mati. Tidak perlu kemudian kita gunakan merek obat nyamuk yang nyemprot kemana-mana, yang akhirnya baunya tercium ke kita, yang mungkin 35 tahun kemudian menyebabkan kita di ICU misalnya sebagai pasien. Itu kan seperti itu. Itu rasionalitasnya. Aware seperti itu. Nah, ada pertanyaan dari sejawat, bagaimana dok menerapkan aware itu? Aware itu ditetapkan tentu saja boleh mengadopsi dari WHO. Saya lebih cenderung mengadopsi WHO karena kalau yang di Kementerian Kesehatan, mohon maaf, yang di Kementerian Kesehatan ada antibiotik-antibiotik yang WHO sudah tidak rekomen, secara keilmuan juga tidak rekomen, seperti tigecycline, kemudian cefoprason sulbactam. Seingat saya seperti itu. Mohon koreksi dari para pemirsa. Nah, untuk Aware ini nanti digunakan misalnya di IGD. Di IGD pasien baru datang, ya jangan langsung masuk meropenem. Kecuali memang ada indikasi yang sudah didiskusikan dan sampai ke komite PRA. Nah, bagaimana cara membangun aware ini dari awal? Aware ini ditentukan oleh rapat, nah, rapat komite. Boleh mengadopsi itu, tapi di tempat kami tata kembali terkait dengan ketersediaan obat, terkait dengan penetrasi obat dan lain-lain.
Nah, bagaimana akhirnya terimplementasi di lapangan? Sekali lagi, di setiap kesempatan saya selalu mengatakan ilmunya harus ada. Kalau kita nggak punya ilmu, kemudian di PJP juga tidak mau duduk untuk berilmu, maka kita akan, menurut saya, kembali lagi tadi, kata kiai saya, padahal ada yang lebih lebih tinggi dan pasti benar. Kata Rasulullah, kata Nabi, itu kalau dalam Islam begitu ya. Atau mungkin kata guru saya lah, guru Anda siapa? Gitu. Tapi guideline-nya mengatakan gini, misalnya katakanlah tipes itu disebabkan oleh kuman Staphylococcus. Kan tidak mungkin. Karena penelitian mengatakan tipes itu disebabkan oleh kuman Salmonella typhi. Tapi ini yang bilang seorang profesor. Yang ngawur berarti. Berarti harus dikoreksi. Itu sejauh sekalian sekilas tentang panel, sekilas dengan tier 1, 2, 3, dan sekilas terkait dengan pastinya ini semua terkait implementasi. Saya menggunakan ini semua terkait implementasi, ya. Dan juga terkait dengan awal. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan. Silahkan nanti boleh dimodifikasi, boleh setuju, boleh tidak setuju. Yang penting adalah kita sama-sama sudah bersumpah untuk menjalankan profesi kita, menerapkan keilmuan kita kepada pasien untuk kemanusiaan, dan pastinya itu semua harus dilaksanakan dengan tata cara sesuai dengan beban yang ada pada titel kita. Mikrobiologi klinik, artinya dia harus ke klinik. Patologi klinik, artinya dia konfirmasi laboratorium ke klinis. Tidak ada, atau satu-satunya ya, tidak ada kebangsaan selain dari kemanusiaan, dan itu kita sudah bersumpah. Apapun profesi Anda, dokter, dokter spesialis, farmasi, dokter gigi, perawat, semuanya sudah bersumpah patria es humanidad, satu-satunya kebangsaan ada kemanusiaan. Terima kasih, selamat berkarya bagi kemanusiaan, dan kita bertemu di video-video selanjutnya di channel Ngobrol Pencegahan Infeksi di Kota-Kota Indonesia. Salam.